Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Rahmat Berojo dalam analisa Agus Rahmat. Senang sekali malam hari ini saya dapat menyapa sahabat-sahabat semuanya. Masih dalam persoalan Kamar Dagang Indonesia. Kemarin kita agak sedikit heboh dengan adanya beberapa pemberitaan-pemberitaan yang ada kaitannya dengan Kadin Kota Cilegon yang tentu dengan narasi yang berbeda-beda ya, hingga pada akhirnya Kadin Provinsi Banten maupun juga Kadin Pusat itu juga memberikan statement. Nah, kita tentu harus balance dalam menilai sesuatu ya. Saya mendapatkan laman berita yang menurut saya ini ada beberapa berita yang saya ambil salah satu berita yang menurut saya ini menjadi rujukan juga ya, dari Detik News ya, dari Detik News. Memang ada beberapa, ada dari Kompas dan lain sebagainya, tetapi saya ambil dari Detik News. Nah, judul yang ada di sini memang Kadin Cilegon soal oknum anggota palak proyek 5 triliun selip lidah gitu ya. Saya baca, nanti kemudian kita bahas bersama ya, agar kita semuanya tidak gagal paham gitu ya. Nah, oknum anggota Kadin Kota Cilegon viral setelah meminta proyek 5 triliun tanpa tender kepada PT Chandra Asri Alkali atau CAA ya. Pihak Kadin Cilegon berdalih peristiwa itu terjadi akibat anggotanya terbawa emosi. Wakil Ketua Umum 1 Kadin Cilegon Isbatullah Ali Basa mengatakan sebelum terjadi pertemuan di lokasi proyek, Kadin Cilegon sudah berkomunikasi dengan investor proyek tersebut yakni PT CAA hingga kontraktor utama pada proyek senilai 15 triliun tersebut. Pertemuan telah terjadi lebih dari 1 kali. Sahabat-sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan di dalam pembicaraan atau diskusi, kita juga tahu bahwa Kamar Dagang dan Industri yang khususnya juga di Cilegon itu juga menaungi beberapa organisasi-organisasi yang ada di bawahnya. Ya, ada Gapensi, kemudian juga ada HIPMI atau HIPI lah. Khawatir saya salah mau nanti di ini ya, tetapi kira-kira seperti itu. Nah, dan yang tidak kalah penting bahwa Kadin itu menaungi juga seluruh pengusaha-pengusaha yang ada di bawahnya sesuai dengan tingkatannya. Tetapi yang menjadi pertanyaan besarnya, kita juga sepakat untuk tidak sepakat ya terhadap apa yang dilakukan. Oke lah, katakanlah misalkan itu oknum, maka kita tidak sepakat dengan cara-cara yang dilakukan seperti itu. Hanya memang menjadi pertanyaan besarnya, kenapa hal ini sampai terjadi? Sehingga terjadi kebuntuan-kebuntuan semacam ini. Seharusnya memang hal ini dapat dijembatani. Hal ini tidak akan mungkin terjadi apabila ada yang mampu menjembatani investasi atau investor, kemudian pengusaha dan juga pemerintah. Ya, nah sahabat-sahabat semuanya, tentu kita harus sepakat bahwa ya kita harus mendukung investasi. Kita harus mendukung proyek-proyek tersebut sepanjang memang semuanya sesuai dengan koridor. Ya, saya kenapa harus selalu katakan seperti ini? Karena kadang-kadang ada beberapa kawan yang tidak menerima penjelasan secara utuh, ya, yang kemudian pada akhirnya kemudian langsung menjudge bahwa pernyataan-pernyataan itu secara sepihak tanpa secara utuh. Nah, sahabat-sahabat semuanya, tentu inilah yang harus saya sampaikan, ya, saya sampaikan. Kita tahu bahwa ya tentu penyerapan kerjasama ya dengan melibatkan baik industri, baik dengan pengusaha lokal maupun juga pengusaha kelas yang lebih besar. Tentu ini menjadi penting bagi komitmen bukan saja investasi tetapi juga penyerapan tenaga kerja. Ya. Nah, kita tahu bahwa sektor pembangunan itu mampu memberikan satu ruang untuk penyerapan tenaga kerja. Ya,
Tentu berbicara tentang penyerapan tenaga kerja ini menjadi satu isu yang luar biasa. Baik katakanlah dalam penyerapan tenaga kerja untuk penerimaan karyawan sendiri di dalam industri itu sendiri, ya, ataupun juga para pengusaha yang dia terlibat di dalam kontraktor dan sebagainya. Pertanyaan besarnya memang kenapa hal ini terjadi? Kenapa kemudian sampai timbul persoalan ini? Ada kebuntuan-kebuntuan apa? Ada problematika apa sehingga kemudian persoalan-persoalan ini menjadi terjadi, ya. Saya tentu bukan pada posisi untuk menjustifikasi, ya, bahwa kawan-kawan itu salah, kemudian pengusaha itu salah, tidak. Atau pengusaha itu benar, kawan-kawan itu benar. Tentu tidak pada kapasitas seperti itu. Tetapi sahabat-sahabat semuanya, yang tidak kalah penting bahwa harus ada pendekatan-pendekatan tertentu. Pengusaha-pengusaha lokal juga sebaiknya diberikan ruang, diberikan porsi. Tetapi tentu saya sekali lagi tidak sepakat dengan adanya pemaksaan-pemaksaan seperti itu, ya. Saya terus terang aja, saya dulu juga pengurus Kadin, ya. Saya pengurus Kadin Kamar Dagang dan Industri Kota Cilegon, ya, dan saya juga pernah menjadi pengurus Kadin Kabupaten Tangerang. Artinya saya tahu lah, gitu ya. Nah, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana pendekatan-pendekatan ini, ya. Bagaimana ada pendekatan investasi yang ada di Cilegon itu, tetapi pada akhirnya mampu bersimbiosis mutualisme terhadap para pengusaha-pengusaha lokal maupun juga dengan pemerintah daerah. Kita berharap pemerintah daerah juga mampu menjembatani terhadap persoalan-persoalan ini. Ya, sehingga apa? Sehingga kejadian-kejadian seperti kemarin tidak terjadi, ya. Tetapi sekali lagi saya tidak sependapat. Saya tidak sepakat dengan cara-cara seperti itu. Permintaan-permintaan seperti itu juga saya tidak sependapat. Ya, bahwa kemudian ada kesel lidah, ada emosional dan lain sebagainya, itu adalah persoalan yang terpisah. Ya, itu adalah persoalan yang terpisah. Tetapi saya mendukung, ya, saya memberikan pemikiran-pemikiran bahwa industri juga harus memberikan sekali lagi peran terhadap para pengusaha-pengusaha lokal. Tentu semuanya harus juga secara profesional, ya. Tetapi berikanlah ruang itu. Berikan ruang itu kepada para pengusaha-pengusaha lokal, ya, sehingga jangan sampai juga kemudian pengusaha-pengusaha lokal itu hanya menjadi subkon, ya. Tetapi setidaklah mendapatkan porsi-porsi, ya, tapi tentu secara profesional, ya. Ini apa? Dalam rangka untuk menumbuh kembangkan para pengusaha-pengusaha, ya. Nah, tentu memang ini harus ada pendekatan-pendekatan, ya. Baik dari Kadin, dari industri maupun juga pemerintah daerah. Jangan kemudian ketika ini berjalan masing-masing. Jangan kemudian juga ketika ini tidak ada saling komunikasi. Saya yakin ketika komunikasi itu bisa berjalan dengan baik, semuanya bisa diselesaikan, ya. Dan kalau kemudian berujung pada pemanggilan-pemanggilan, itu memang menjadi persoalan yang berbeda. Tetapi saya berharap bahwa persoalan ini kemudian tidak berujung kepada persoalan hukum yang berkelanjutan. Sudahlah, ya, sudahlah. Ini persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan dengan baik. Bahwa kemarin ada emosional yang ada, ya, ada emosional yang ada permintaan semacam itu, ada luapan-luapan semacam itu. Ya, itu ada persoalan yang terpisah. Ya, yang terpenting saat ini adalah bagaimana ada investasi, ya, dan jangan juga peristiwa kemarin itu menjadikan investor berpikir ulang. Tapi saya yakin tidak mungkin itu, ya. Saya yakin itu tidak akan mungkin terjadi. Ya, dan saya yakin
para pengusaha-pengusaha Cilegon pada saat ini juga sudah mulai bangkit, ya, dan harus juga diberikan kesempatan, ya, para pengusaha-pengusaha harus diberikan kesempatan, ya, bangun empati dengan basis kearifan lokal, ya. Dengan demikian, kalau semua itu bisa berjalan dengan baik, ya insya Allah investasi bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga ada pemerataan, ya, ada pemerataan, dan kemudian yang tidak kalah penting dalam hal ini adalah ada penyerapan tenaga kerja, ya, baik tenaga kerja dari industri itu sendiri maupun juga dari para kontraktor. Nah, pada pertemuan sebelum viral itu, Kadin Cilegon menyatakan siap mendukung penuh investasi yang ada di Cilegon, namun pihaknya berharap agar investasi yang ada di Cilegon melibatkan pengusaha lokal, ya. Ya, saya kira pendekatan-pendekatan ini penting, dan juga pendekatan itu menurut saya sih sah-sah saja, ya, sah-sah saja. Artinya kita menyambut baik investasi, cuman harapan kita agar libatkanlah pengusaha lokal yang kira-kira mampu, yang punya kualifikasi, tolong diakomodir supaya ada dampak multiplier efek investasi yang 15 triliun itu katanya, ya. Setelah komunikasi memang pihak Cengda, ya, agak sulit, mungkin kendala komunikasi, kendala budaya kita nggak paham, atau mungkin karena hal lain yang kita tidak ketahui, ya. Saya tidak bahas hal lain itu apa. Setiba di lokasi proyek, tepatnya di set milik PT Cengda, sudah ada beberapa pengusaha yang berasal dari organisasi HIPMI, HIPI, dan pengusaha lokal Cilegon, ya. Izzat mengatakan situasi saat itu sudah ramai karena beberapa pengusaha sudah masuk dalam obrolan. Situasi di ruangan tersebut riuh dan dinilai tidak kondusif. Ya, memang saran saya sebaiknya memang segala apapun itu bersurat, ya, sehingga memang itu menjadi resmi, ya, sehingga ketika itu bersurat, ya, kemudian juga diatur sedemikian rupa. Saya yakin kawan-kawan di Kadin sangat paham tentang hal itu, ya. Nah, saat pertemuan berlangsung, lanjut isbat, terjadi adu mulut antara pengusaha tersebut dan pihak PT Cengda. Pihaknya menyimpulkan ada komunikasi yang kurang efektif pada pertemuan itu sehingga salah satu anggotanya tersulut emosi, ya. Oke. Dan sebelumnya berdasarkan unggahan video akun X @neng, sejumlah pihak yang diduga berasal dari Kadin Cilegon dan Ormas tetap bertemu dengan perwakilan Cengda Engineering CO, kontraktor dari proyek pembangunan pabrik CAE Desai. Dalam unggahan tersebut terlihat seseorang yang mengenakan pakaian putih meminta hingga 5 triliun. Ya, memang, ya, apapun itu namanya, memang kita juga tidak membenarkan tindakan-tindakan tersebut, tetapi ya sudahlah, jangan sampai kemudian persoalan ini berkembang menjadi persoalan hukum. Tidak ada yang bisa diselesaikan, dan ini menjadi satu pembelajaran yang baik, kita ambil hikmah yang baik. Dan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi juga hendaknya juga melihat bukan hanya pada sisi investasinya, tetapi bagaimana investasi itu memberikan dukungan terhadap masyarakat, juga terhadap pengusaha-pengusaha yang ada. Karena suka atau tidak suka, dampak yang paling terasa, dampak yang langsung terjadi itu terhadap masyarakat sekitar. Ya, tentu bicara masyarakat sekitar adalah masyarakat Kota Cilegon. Itu saja. Semoga ini memberikan manfaat bagi kita. Dan kita akan ikuti terus ulasan-ulasan berikutnya. Terima kasih.